Saudara, Rasul Paulus mengatakan hal-hal yang harus dilupakan dan ada hal-hal yang harus terus diperjuangkan. Apa yang harus kita lupakan? Lalu kita ketahui semua hal yang kita alami tidak mungkin hilang dari ingatan kita. Apalagi hal-hal yang besar dan yang penting yang membawa akibat besar bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Namun ada hal-hal yang tidak boleh kita lupakan. Apa itu? Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan, kita dapat lagi bertemu di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sampai saat ini. Hari ini tanggal 31 Desember 2022. Hari yang terakhir tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami sepanjang tahun. Kami berdoa supaya melalui renungan harian ini kami dapat mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan sederhana. Mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan merenungkan satu tema, yaitu lupakan yang di belakang, berlari ke depan. Hari ini adalah hari yang terakhir tahun 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin kita sampai saat ini. Nas Alkitab yang akan kita baca adalah di Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Sekali lagi, Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin kita melewati tahun 2022. Hari ini adalah hari yang terakhir 2022. Ada suka duka sepanjang tahun ini. Ada beberapa sahabat kita, orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Kita bersedih karena kita tidak dapat lagi berjumpa lagi dengan mereka di dunia ini. Namun kita juga bersyukur karena mereka sudah beristirahat dari jerih lelah mereka. Mereka telah tidak lagi menderita karena penyakit mereka. Mereka telah berjumpa dengan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara sekalian, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Pada waktu itu Paulus sedang dalam penjara Roma karena memberitakan Injil. Dalam suratnya Paulus berkata seperti yang kita baca tadi, Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya atau mendapatkannya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, Rasul Paulus mengatakan hal-hal yang harus dilupakan dan ada hal-hal yang harus terus diperjuangkan. Pada momen hari terakhir tahun 2022 ini,
saya ingin meminjam apa yang dikatakan Paulus untuk kita introspeksi diri kita sendiri. Ketika kita memasuki tahun yang baru, tahun 2023, dan hari yang baru, tahun yang baru, apa yang harus kita lupakan dan apa yang harus kita terus perjuangkan supaya hidup kita bermakna dan tidak menjadi sia-sia. Apa yang harus kita lupakan? Lalu kita ketahui semua hal yang kita alami tidak mungkin hilang dari ingatan kita. Apalagi hal-hal yang besar dan yang penting yang membawa akibat besar bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Semua peristiwa itu sudah terekam dalam benak kita. Yang dimaksud Paulus melupakan hal-hal yang sudah lalu itu ialah hal-hal yang lalu itu jangan sampai membawa pengaruh yang negatif sehingga hidup kita menjadi tidak ada sukacita, bahkan penuh dengan kepahitan. Hal-hal apa yang perlu kita lupakan? Saudara, lupakanlah perbuatan atau kata-kata yang menyakiti kita dari orang lain kepada kita. Baik sengaja atau tidak sengaja, maafkan mereka dan ampuni mereka. Janganlah membiarkan kejahatan orang lain menyiksa diri kita. Atau dengan kata lain, jangan kita menyiksa diri kita dengan kejahatan orang lain. Kita memikul beban-beban berat karena kejahatan orang lain. Kita menderita karena dosa orang lain. Kita harus meneladani Tuhan Yesus ketika dia berdoa kepada orang-orang yang menghina dia, yang menyalibkan dia. Dia berdoa demikian, Tuhan Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi saudara sekalian, jika hati kita banyak dengki, dendam, akibatnya hidup kita tidak ada sukacita, tidak ada damai, bahkan membawa sakit penyakit bagi tubuh kita. Tidak baik untuk kesehatan kita kalau kita tidak mau melupakan kejahatan kepada kita. Namun ada hal-hal yang tidak boleh kita lupakan. Apa itu? Antara lain anugerah dan berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Tidak dapat kita pungkiri selama tahun ini ada suka dan duka. Tetapi kita tidak boleh hanya ingat hal-hal yang membawa duka cita kepada kita. Seharusnya kita selalu ingat anugerah dan kasih Allah kepada kita. Supaya hati kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeremia di dalam catatannya di Ratapan, kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, Nabi Yeremia ketika dia mengatakan ini, ketika bangsa Israel telah ditaklukkan dan dihancurkan oleh kerajaan Babel, Yerusalem telah bumi hanguskan oleh musuh. Tetapi dalam kesulitan demikian, penderitaan demikian, Nabi Yeremia mengatakan setiap pagi ada rahmat Allah yang baru. Jika kita teliti menghitung berkat dan anugerah Tuhan sepanjang tahun ini, kita akan menyadari banyak berkat dan anugerah Allah kepada kita. Jangan lupa, kemudian kita jangan lupa apa lagi, yaitu janji-janji kita kepada orang lain. Ada janji yang belum kita tepati. Ada kalanya kita telah berjanji sesuatu kepada orang lain, tetapi karena kesibukan, pekerjaan, dan sebagainya, sehingga kita tunda-tunda melaksanakan janji kita. Bahkan lupa akan janji kita. Janji kita kepada anak-anak kita atau cucu kita yang masih kecil, kita menganggap tidak apa-apa jika kita tidak menepatinya. Tetapi bagi anak cucu kita,
janji kita tetap adalah janji. Dan mereka mengharapkan kita melaksanakan, menepati janji kita. Ketiga, jangan lupa utang kita atau utang budi orang kepada orang lain. Adakah ada hutang kita belum kita bayar? Mungkin orang memberi hutang kepada kita tidak bilang apa-apa, tidak mengatakan apa-apa, tetapi kita harus berusaha membayarnya. Jika saat ini kita belum sanggup membayarnya, kita harus berterus terang kepada orangnya dan meminta waktu untuk melunasinya. Atau jika kita meminjam sesuatu dari orang lain, kita lupa mengembalikan, atau kita sengaja tidak mengembalikan. Ini adalah suatu hal yang tidak baik. Oleh sebab itu, kalau kita ada janji sama siapapun, tepatilah janji itu. Yang keenam, belajarlah dari pengalaman-pengalaman kita yang lalu, terutama kegagalan, supaya kita tidak mengulangi kegagalan kita yang sama. Melalui pengalaman yang lalu, kita menjadi berhikmat dan bijaksana. Dalam peribahasa Tionghoa ada satu kalimat demikian, 千事不忘，万事之事. Itu artinya tidak melupakan peristiwa yang lalu, merupakan guru menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang. Jadi maksudnya kita jangan lupa pengalaman-pengalaman kita yang lalu, supaya kita tidak terulang lagi kegagalan kita yang lalu itu. Jadi pengalaman yang lalu itu menjadi guru yang baik bagi kita, supaya kita tidak terpelosok kepada hal-hal yang sama. Yang terakhir, kita harus bersyukur kepada Allah telah memimpi kita melewati tahun 2022 ini, dan segera kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Mari kita tetapkan target yang akan kita capai, supaya hidup kita ini ada sasaran, ada tujuan yang akan kita capai. Target kita itu jangan muluk-muluk yang tidak mungkin kita capai, tetapi target yang realistis sesuai dengan kemampuan kita. Target yang akan capai tahun baru ini sangat penting, supaya hidup kita ada arah dan tujuan, ada sasaran yang hendak kita capai. Target yang hendak kita capai untuk diri kita sendiri, target untuk keluarga kita, dan terutama target untuk Tuhan, yaitu untuk kerajaan Allah, supaya hidup kita ini tidak menjadi sia-sia. Jadi menjadi suatu hal di mana kita boleh melakukan sesuatu untuk Tuhan pada tahun yang akan datang, supaya hidup kita bermakna di hadapan Tuhan, supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia tanpa tujuan. Kiranya Tuhan menolong kepada kita lupakan hal-hal yang negatif pada tahun-tahun yang lalu, tetapi kita mengarahkan hati kita kepada hal-hal yang positif pada tahun yang baru ini, supaya hidup kita boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga hidup kita tidak menjadi sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami dan memberkati kami melewati tahun 2022. Ada suka dan duka, tetapi kami bersyukur semuanya sudah kami lewati. Terima kasih. Besok atau malam ini kami akan memasuki tahun yang baru, hari yang baru. Tetapi Tuhan, kami mohon tolonglah kami, supaya kami punya rencana untuk Tuhan. Bukan hanya untuk diri kami, bukan hanya untuk keluarga kami, tetapi untuk Tuhan, supaya hidup kami boleh berkenan di hati Tuhan, supaya hidup kami tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami pada tahun yang baru ini nanti, kami sungguh-sungguh menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, supaya sepanjang tahun yang baru nanti kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan, supaya hidup kami tidak menjadi sia-sia.
Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami dan ucapan terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih atas pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan melewati tahun yang lewat ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita. Kita bersyukur. Kita melewati tahun yang lama. Kita akan masuk tahun yang baru. Saya ucapkan selamat tahun baru. Kiranya Tuhan berkati kita. Amin.